Jadi oke. Jadi kalau kemarin kan pertama-tama kita buatnya dari sini ya. Nah, ini 1 sampai 6. Jadi nanti pakai select count jumlah seminar from tabel seminar. Jadi ada berapa yang banyak pakai politik, pakai count. Tidak usah digrupkan ternyata kalau count. Begitu juga dengan sum nantinya. Jadi kemarin kita sudah tugasnya ini latihan nomor 1. Jadi ini pembicara seminar sudah ada pakai select judul seminar dan sebagainya. Terus nomor 2 juga kata informasi kita pakai like. Kemudian yang bergelar dokter berarti kita pakai like. Bergelar dokter yang berasal dari Jakarta berarti pakai dokter persen n dan kota Jakarta. Kemudian yang bukan dari Jakarta dan Semarang berarti kita pakai not. Berarti pakai not in Jakarta Semarang. Ini contohnya begini. Atau kalau kalian pakai or juga nggak apa-apa. Sama dengan not sama dengan Jakarta or not sama dengan Semarang. Juga bisa juga. Terakhir yang nomor 6 ini berarti pakai count. Terus kayak ini sudah ada ya, berarti kita tinggal yang SQL select. Nah, saya localhost dulu. IP. Hari ini sepertinya kita tidak bisa sampai jam 10, ada setengah 10 ada acara. Kemungkinan selesai lebih cepat. Ya. Tapi hari ini sudah, berarti ada latihan. Ini sudah saya kasih tugas. Ya, sama kayak kemarin. Latihan dulu di materi plus tambahan. Ya. Sekarang nomor 7, peserta yang berasal dari Pulau Jawa, urutkan terbalik berdasarkan nama. Berarti peserta dari Pulau Jawa itu kita pakai DB peserta. Peserta dari Pulau Jawa. Maaf Pak, Ya. share screen-nya masih di PDF-nya Pak. Oh, kok di sini ya share screen-nya? Sebentar. Stop share. Terima kasih. Tak pikir. Oh, langsung screen. Sudah keluarkah? Terlihat Pak. Sudah, terima kasih. Maksudnya di keterangannya ini your screen sharing sudah enggak kuning gitu loh. Oke, terima kasih. Ya. Teruskan ya, kalau yang berarti tabel peserta tadi peserta yang berasal dari Pulau Jawa urutkan terbalik berdasarkan nama. Berarti kalau dari Pulau Jawa itu adalah dari
Jawa, ini ada Jawa Tengah, DKI, Sumatera Utara, DKI lah ya. Jadi masalah itu DKI-nya. Kalau Jawa itu kan berarti kita hanya pakai nama peserta ya berarti. Nah, hanya pakai provinsi like Jawa gitu ya. Berarti nama peserta ini komponen kolomnya bebas sih karena kemarin tidak ada ketentuan. Ada provinsi sekalian untuk checking. Berarti provinsi like Jawa persen. Ini dulu sebentar. Kalau begini berarti hasilnya Jawa Tengah dan DKI. Nah, kalau pakai OR sekarang. OR provinsi Nah, karena masalah, mengapa kita pakai OR? Karena DKI itu nyempil sendiri, nggak pakai Jawa gitu ya, masalahnya di sana. Kalau yang pertama kan provinsi like pakai pakai J gitu sebenarnya bisa sih. Nah, ya biar agak panjang aja sih. Oke, jadi begini ya, ini yang nomor 7. Ini tadi pakai J gitu aja. Jadi di awal, kalau kalian nanti ke depannya, kalian lihat dulu datanya. Kalian logika dulu harus bagaimana gitu ya. Kalau di sini kelihatan yang J itu Jawa Tengah, tidak ada Jambi dan sebagainya, nggak ada ya, kita pakai J persen. Tapi kalau pakai Jawa ada Jambi, nah berarti kita harus pakai Jawa. Nah, kalau di sini provinsi ada Jambinya gitu ya. Kalau provinsi ada Jambinya kan kita pakai J persen, Jambinya kan akan ikut. Makanya kan lebih aman kalau pakai Jawa persen. Itu lebih aman. Oke, itu yang nomor 1. Kayaknya nggak masalah sih. Ulang ya, Pak, nomor 1. Nah, gimana? Pak, kalau semisalnya nomor ini pakai not in, enggak apa-apa, Pak? Boleh. Boleh ya, Ini Pak? Karena ya. kan cuma satu aja yang beda dari yang lain. Oh, hanya pakai Not in Medan sama Sumatera Utara. not in Sumatera Utara. Nggak masalah sih. Masalahnya kan Oke. datanya seperti itu. Ya, Ya, kalau datanya banyak, lah itu jadi masalah. Tapi kalau karena datanya seperti ini nggak masalah. baik. Terima kasih, Pak Erdi. Iya, sih. Ulang ya. Kalian pakai in bu, in. Oh, kalau in masalahnya ada persennya ya, ada Jawanya macam-macam gitu ya. Banyak jalan menuju rumah sebenarnya. Oke, ini yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Nama peserta berakhiran huruf Y, urutkan Oh, tadi masih urutkan terbalik. Oh, belum selesai ternyata. Urutkan terbalik. Berarti urutkan terbalik berdasarkan nama. Saya mau tanya. Mm-mm. Jadi yang nomor 7 itu yang benar ada DKI-nya ya, Pak? Yang penting DKI-nya ada kan? Karena kan DKI kan Jawa Tengah. Jawa, sorry, bukan Jawa Tengah. Sorry. Masih di Provinsi Jawa. Oh gitu. Nah, gimana? Ya, saya nggak ada, Pak. Cuman ada Oke. Ya, DKI. yes. Oke.
Mungkin salah paham aja ya. Kalau di sini kan masalahnya kan secara geografis kan DKI itu kan masih Pulau Jawa. Terima kasih, Pak. Yuk. Jadi order by nama peserta urutkan terbalik. Ini Diko. Ya, akhirnya ini ya. Fani, Ricky, Joni, Budi, dan sebagainya. Jadi ini ada nama peserta DES. Select bintang from tabel peserta nama peserta DES. Oke, berikutnya. Nomor 8. Oke, kalau masih ada pertanyaan langsung aja ngomong ya. Saya diinterupsi nggak masalah. Nama peserta berakhiran huruf J, urutkan berdasarkan nama. Nah, kalau ini kan berarti shading. Urutkan berdasarkan nama. Berakhiran Y berarti ini kasih nama serta like Y persen Y. Order B-nya nama peserta. Kalau ascending nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Itu akan otomatis. Ya defaultnya adalah ascending. Ya Henry, Johnny, Ricky, Fanny. Nah ini kan langsung urut H, J, R, V. Oke, itu nomor 8. Nama peserta pakai like persen Y. Nomor 9 sekarang. Nama peserta tahun lahir di atas tahun 180. Di atas tahun 1980. Tahun lahir. Dipakai ini. Tahun lahir. Lebih besar 19. Oke, go. Ya. 86, 86, 87. Ini yang tahun lahir di atas 80 urutkan terbalik. Waduh. Ternyata urutkan terbalik. Yes. Jadi kalau buat query ini memang harus mengerti dulu yang diminta itu seperti apa dan lihat datanya seperti apa. Emang ada kalau kalian nanti masuk ke data science gitu ya. Data science itu ya data-data seperti ini, kemudian kalian apa ya istilahnya kalian kelola, kalian proses hingga mendapatkan suatu informasi tertentu. Salah satunya ya menggunakan variasi select seperti ini, salah satunya. Kalau nantinya gitu ya, nantinya kalau kalian ingin coba belajar apa itu data science. Nah, data science itu memang ke depan itu, bukan ke depan ya, tapi mulai sekarang itu sudah dipakai untuk pengambilan keputusan apapun. Karena data itulah yang paling penting sekarang ini. Bukan aplikasinya, sekarang itu harta yang terbaik, bukan terbaik, harta yang baik itu data yang masuk, itu yang data ya suatu perusahaan tersebut. Jadi salah satunya ya berarti kita menggunakan query ini. Jadi query itu yang diminta apa, gitu. Yang diminta apa, kemudian kita lihat datanya. Kadang kalau data science itu kita perlu yang namanya clearing. Jadi ada data-data yang perlu kita hilangkan, gitu ya. Nah, salah satu menghilangkannya adalah menggunakan select seperti ini. Jadi
Jadi hanya data yang ingin kita proses itu hanya yang tertentu saja. Dan ini salah satunya yang menggunakan aplikasi select query. Oke, lanjut. Nama peserta dengan tahun lahir di atas 80. Nomor 10 ini ya. Nama peserta dengan tahun lahir antara 1970 sampai 1986. Termasuk 86 dan 170. Oke. Berarti kita pakai tahun lahir lebih besar. Apa 6 ya? Lebih besar dari 1970 dan 1986. Ini dulu lebih kecil 1986. Ini bikin dulu tahun lahir. Dulu kita cek. Error nggak boleh. Oh, saya kan juga masih error jadi nggak masalah. Oke. Oh alah. Ya jelas tuh error. Ini ada di sini. Kita lihat lagi. Error lagi enggak? Error lagi. Ini kah? Ternyata salah penempatan sama dengannya. Ya, begitulah. Maksudnya begitulah itu. Ternyata kalau yang namanya coding itu salah penempatan format gitu aja akan masalah gitu ya. Tadi itu saya salahnya di sini ya. Saya pakai sama dengan dulu, kemudian lebih besar, ternyata nggak boleh. Harus lebih besar dulu sama dengan, baru lebih besar dulu baru sama dengan. Nah ini yang punya saya tadi kebalik, hanya itu sih salahnya. Oke, adakah yang mau ditanyakan seputar tugas ini? Sembari habis ini kita masuk ke grup back. Saya belum sempat melihat hasil kerja kalian, jadi kalau nggak salah maksimal jam 12 kemarin ya, tadi pagi. Belum sempat lihat sih. Tapi saya yakin tidak sulit sih.
misalnya SQL-nya Halo, sorry, agak putus-putus. Kalau enggak pakai itu aja, pakai chat aja. Kalau ternyata masih putus-putus. Oke, nggak apa-apa selfie. Jadi kalau hasilnya sama, tapi SQL-nya beda, ya nggak masalah sih. Tadi kan saya sudah pernah sampaikan banyak jalan menuju Roma gitu ya. Karena kan SQL query itu nggak harus persis seperti saya yang buat. Ada kalanya yang saya kerjakan itu lebih nggak praktis gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi nggak apa-apa sih, yang penting hasilnya sama. Ya, ada lagi yang lain? Oke, lanjut ya. Berarti ini yang habis ini kita bahas yang order by. Order by. Kita akan membahas berikutnya. Data order by sudah. Terus grup. Nah, ini yang. Jadi kalau grup by itu berarti kita ingin kelompokkan. Jadi ini pengelompokan. Biasanya sih hubungannya dengan maksimumnya ada berapa, minimumnya berapa dalam penggrupkannya itu atau penjumlahannya. Jadi misalnya ini kita ingin menggrupkan tabel pelanggan, gitu ya, tabel pelanggan, kemudian ada berapa toh yang jenis kelaminnya misalnya perempuan untuk kode pelanggannya ada berapa. Nah, kita harus menggrupkan, jadi mengkelompok-kelompokkan. Misalnya kalau yang tadi dikelompokkan yang berdasarkan pulau tertentu, yang peserta dari Pulau Jawa itu siapa, dari Jawa Tengah itu siapa saja, kemudian itu dikelompokkan. Kemudian kita jumlahkan, nah seperti itu. Itu biasanya, jadi ini nanti langsung bisa dikelompok-kelompokkan ya. Contoh lain misalnya kalau tabel seminar misalnya ya. Nah, misalnya di sini topik politik, ini ada topik politik. Topik politik, nanti ada topik politik itu ada berapa orang. Topik iptek ada berapa orang. Topik ya, jadi dikelompokkan berdasarkan topik. Jadi nanti ada politik berapa, budaya berapa, iptek berapa gitu ya. Cuma kalau sudah dikelompokkan begitu, informasi kayak judul, pembicara, tanggal itu akan hilang. Jadi harus kita korek lebih lagi gitu ya. Tapi pengelompokannya seperti itu. Misalnya pengelompokan politik ada berapa buah, berarti count grup by gitu ya. Enggak itunya. Lanjut aja. Nanti ada beberapa contoh sih. Takutnya nanti saya double gitu takutnya. Nah, kemudian kalau having itu persis seperti where. Kayak tadi where tahun lahir lebih dari 80. Kalau having ini persis kalau seperti where, cuma yang kalau having adalah hasil dari grup. Jadi yang di where-kan itu adalah grupnya tadi, di grup-grupkan tadi. Itu yang namanya having. Oke, nanti habis ini kita coba contoh-contoh ya. Jadi kalau grup by itu berarti kita kelompok-kelompokkan, data itu kita kelompok-kelompokkan, kita grup-grupkan gitu ya, berdasarkan apa yang diminta.
Kemudian dari situ kalau kita dari setelah hasil penggrupan itu kita ingin memfilter lagi. Nah, kalau memfilter kalau pakai grup tidak bisa memakai where. Tetapi kita menggunakan having. Jadi tujuannya having adalah fungsinya persis seperti where, tapi kita kenakan pada group by, itu yang namanya having. Terakhir adalah limit. Jadi kalau limit itu hanya menampilkan berapa yang kita ingin berbuat. Misalnya tampilkan transaksi yang teratas gitu ya, misalnya order by nomor transaksi 10 ke atas atau yang paling atas siapa ya. Itu kita bisa pakai ini limit. Oke, kita lanjut ke latihan. Jadi ini nanti tugasnya adalah latihan ini. Ini ada nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ya. Terus ditambah dengan nanti di ini di tempat di PPT itu berarti di sekarang bisa klik di sini. Nah, ini ada pertemuan kelima. Nah, kalian klik aja di situ. Itu hasilnya adalah tadi kayaknya sudah saya download sih. Oh, belum saya download ternyata. Saya pakai komputer lain masalahnya untuk ini. Saya nguploadnya pakai komputer yang biasanya saya pakai. Nah, untuk yang ini saya nggak pakai. Nah, tugasnya ada 4 juga tambahannya. Nanti ada tambahan tugasnya. Nah, ini berarti ini pakai tabel peserta juga. Oke, lanjut ya. Kita lihat dulu, kita coba grup by contoh-contohnya. Nah, misalnya ini. Kelompokkan jumlah seminar berdasarkan topik ya. Berarti kita kalau di sini ada kata distinct. Distinct itu supaya enggak double data gitu ya maksudnya distinct. Tapi sekarang enggak usah pakai distinct pun enggak akan double data karena kita pakai group by misalnya gitu. Jadi distinct-nya itu kita abaikan aja. Jadi kalau di sini select distinct, ya nggak usah pakai distinct. Select topik as topik seminar from tab count judul as jumlah from tabel seminar group by topik. Nah, misalnya. Berarti kita ingin kelompokkan jumlah seminar berdasarkan topik. Kita masuk ke sini seminar. Saya besarkan aja. Inline. Tadi adalah topik seminar ya. Topik seminar. Topik S. Topik. Topik S jumlah tabel seminar group by topik. Ini digo. Ya, seperti ini ya. Kan nggak usah pakai distinct, nggak usah pakai distinct pun juga bisa.
Masuk topik seminar, S jumlah tabel seminar, grup by topik. Misalnya kita pakai order by langsung jumlah. Ya, kita pakai S-nya ini. Error enggak? Kalau di Postgre harus seperti itu. Oh, ternyata nggak masalah. Jadi saya itu sekarang bukan biasa di MySQL, tapi biasanya main di PostgreSQL. Jadi kadang query-query-nya itu, coding-codingnya itu formatnya beda itu ya. Jadi kadang di Postgre nggak mau, ternyata di MySQL mau. Tapi yang MySQL mau, di Postgre-nya, MySQL-nya nggak mau, tapi Postgre-nya mau. Kadang seperti itu. Tapi ya nggak masalah. Yang penting kalau format itu kan kayak bahasa ya. Kalau kita tahu logiknya gitu, tapi kalau coding bahasa pemrograman, kalau kita sudah dapat menguasai satu pemrograman, untuk pemrograman yang lain itu nggak sulit. Karena paling hanya diganti apa-apa gitu aja sih. Hanya menyesuaikan codingnya, hanya menyesuaikan formatnya, gitu. Ini yang nomor 1. Select topik as topik seminar count. Nah, seperti itu. Jadi di sini group by itu berarti dikelompok-kelompokkan. Ini kelompokan. Oh, ternyata ada 1, politik ada 3, ipteknya ada 6. Ini kalau pakai count. Nah, nanti kalau kalian ada soal, ada permintaan untuk menjumlahkan misalnya harga barang, harga penjualan gitu ya. Berarti silahkan bukan pakai count tapi pakai sum. Sum itu kan penjumlahan ya. Seperti itu. Kalau ingin dicari maksimal ya berarti kalian pakai max. Prosesnya seperti ini juga. Ini count itu untuk ada berapa gitu ya modelnya. Oke. Ini yang pakai count digrupkan berdasarkan topik. Berarti untuk yang lain juga bisa. Nah, sekarang yang kedua adalah kelompokkan jumlah seminar berdasarkan pembicara. Berarti kan yang lain juga bisa gitu ya. Jumlah seminar berdasarkan pembicara. Berarti di sini berdasarkan pembicara jangan pakai topik. Nah, saya kadang agak ya namanya faktor usia ya, jadi sering lupa gitu. Terusnya pembicara itu kayak gitu. Oke. Pembicara S, nama pembicara. Count-nya ini sebenarnya sih ya kita biar teratur ya. Kalau count-nya pembicara ya pembicara. Tapi sebenarnya kalian kalau pakai count apapun sebenarnya bisa sih. Group by pembicara. Ini go. Nah, oke seperti ini. Dr. Anton, Prof. Andi, Prof. Budi, Prof. Madi, Dr. Diana, Dr. Surya, Dr. Surati. Ini 11122. Jadi count pembicara. Ini coba misalnya ya. Bisa ganti. Kan ini logik ya. Tapi hasilnya bagaimana? Kita lihat. Ternyata sama hasilnya, gitu ya. Jadi count ini kalau sudah digrup-grupkan, entah dia ikut
yang kita kon pembicara, entah itu kita kon topik, sebenarnya itu enggak masalah sih. Karena kan yang digrupkan itu logiknya itu grupkan itu di situ ada pembicara, ada topik, ada nama seminar, nah judulnya gitu ya. Makanya di sini tidak masalah. Tapi kalau biar seragam, ya seragam kasih di sini pembicara, biar enak logika kita lebih enak gitu ya. Kalau di sini pembicara, grup B-nya pembicara, yang di grup pembicara, ya konnya ya sesuaikan aja dengan grupnya. Misalnya seperti itu. Ini kalau count ya, kalau sum beda lagi. Kalau sum mana yang diminta, kalau mana yang diminta, ya itu yang dikerjakan. Kalau count itu masalahnya semuanya sama. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ya. Nggak usah nunggu saya istirahat. Nah, saya jeda. Kalau saya kecepatan, nah silakan kalian interupsi. Ini tadi nomor 8, udah. 9 bicara sudah. Kue. Kilo. Misal. Ibat. Komputer. Kalau kepencet ini mesti. Kaget. Munggah kasur piye, Jal? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kelompok jumlah seminar berdasarkan tempat. Nah, kalau seperti ini, berarti kita pakai lihat dulu tempatnya. Kita lihat dulu di sini tempat berarti kota ya. Nah, berdasarkan kota. Berarti pembicara, sorry. Tadi yang diminta adalah tempat penyelenggaraan seminar. Oh ini ya, tempat ini ya. Oke, saya salah. Berarti tempat. Count tempat, kita biar urut aja. Tempat, grup B-nya berarti tempat. Ya. Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pendudukan, Pendidikan Kebudayaan, Depkominfo. Nah, misalnya gitu. Nah, misalnya kalau kita ingin yang lebih dari 3 gitu ya. Tempat penyelenggaraannya lebih dari 3, berarti sama kayak ini tadi, kita pakai having. Tujuannya pakai it's. Having nggak boleh ditempatkan setelah order by. Ya. Having di tempat jumlah. Nah, jadi having ini persis seperti where, gitu ya, tapi hanya berfungsi ketika kita ngerjakin group by. Nah, nanti apakah bisa digabungkan antara where, group by, sama having? Bisa, kalau itu nanti. Jadi diseleksi dulu itu yang mau kita ambil pakai where. Setelah itu kita grupkan, baru kita having kan. Nah, seperti itu. Kalau di having itu proses terakhir. Ini yang penyelenggaraan seminar berdasarkan tempatnya.
Enggak sulit sih. Terus berikutnya adalah kelompokkan jumlah seminar berdasarkan kota. Kota. Ini sama-sama semua ini. Enggak modelnya gitu ya. Nah, penyelenggaraan seminar antara bulan 8 dan 10. Nah, ini yang pakai where. Oh, ini tadi sudah ya. Oh, ini beda lagi. Oke, yang ini modelnya mirip, jadi tidak usah kita bahas. Karena sama, tinggal ganti kota. Hanya ganti kota aja sih. Sekarang yang di sini, ini nggak usah pakai have group by, karena hanya antara bulan 8 dan bulan 10. 2008. Nah, ini pakai between. Langsung between bla 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 gitu ya. Berarti pakai bintang. Where between where tanggal between diminta tadi adalah 2008-01 dan 8 sampai 10. Kalau tanggal di SQL itu datanya adalah mengikuti data formatnya format luar ya. Jadi tahun dulu, bulan, tanggal. Berarti tahun dulu. Ya. Kita kasih lagi. Oke. Ya, seperti ini. Nah, kalau ingin mengubah itu ya, nah itu kalian nanti pakai fungsi. Nah, nanti setelah UTS kita akan salah satu fungsi kita akan bahas fungsi-fungsi date seperti itu. Jadi yang ditampilkan adalah formatnya format dalam Indonesia itu ya, bukan formatnya gini. Order by tanggal. Oke, ini pakai between. Oke, lanjut. Terus terakhir, kalau di sini lihat adalah limit ya, pemakaian limit. Tampilkan 5 data saja diurutkan berdasarkan kota. Nggak usah pakai where, ternyata hanya diurutkan berdasarkan ini Meksiko. Terus
order. Diurutkan berdasarkan kota ya. Berarti order by dulu. Ya, oke, kita go dulu. Nah, ini sudah Bandung, Jakarta, kemudian tampilkan 5 data. Jadi kita pakai limit. Ya, yang ditampilkan ada 5. Oke, seperti itu. Dapat seminar order by kota. Oke. Ini nanti silakan. Nah, kalau yang tambahan ini silakan nanti mengerjakan sendiri ya. Jadi ini tambahannya, tugas yang tambahannya. Kalau yang tadi berarti tinggal diambil kayak tadi latihan, kemudian dari latihan itu terus dimasukkan ke file dokumen kayak kemarin persisnya. Nanti waktu UTS juga akan seperti itu. Nah, formatnya memang harus seperti ini ya. Select kolom yang mau diambil from, nama tabel, harus where dulu diomongkan. Kemudian di group by, having, order by, limit. Kalau ini kebalik, jadi misalnya from nama tabel order by dulu, baru where, atau limit dulu, baru where, nah itu akan error. Jadi intinya urutannya harus seperti ini. Select kolom where, ini where dulu, kemudian group by, having, order by, baru limit. Jadi terakhir adalah limit. Tidak boleh limit dulu baru order by, nggak bisa. Nanti akan error. Pak ya, benar apa enggak? Saya yang salah malah. Kan semuanya kan kalian juga jangan langsung percaya apa kata dosen gitu ya. Kalian harus membuktikan sendiri. Oh, langsung error. Di sini ada tanda error. Karena limit dulu baru order by. Jadi ternyata memang benar yang dikatakan di sini benar. Jadi memang harus bayar dulu, group by, having, order by, lalu limit. Nah, ini misalnya. Kelompokkan jumlah penyelenggaraan seminar antara bulan 8 dan bulan 10 tahun 2008, seperti tadi, bulan 8 dan bulan 10. Terus digrupkan. Dan lebih dari 1. Yang lebih dari 1. Nah, ini misalnya ini pakai tambahan ini pakai where, ini pakai group by, ini pakai having. Nah, biasanya kalau saya mengerjakan begini, saya coba buat yang ini dulu, select between dulu saya kerjain. Baru kalau sudah dapat between, terus masuk digrupkan. Nah, kemudian setelah dapat group, selesai, nggak error, dan sebagainya, baru masuk ke having. Jadi pastikan dulu pertama-tama pakai where ini dulu. Oh, benar, nggak error gitu ya. Masuk ke group by, nggak error lagi, baru masuk having. Oke, kita coba ya. Jadi, kelompokkan jumlah penyelenggara seminar antara bulan 8 dan bulan 10 tahun 2008 berdasarkan kota yang lebih dari 1. Ini ternyata
Kalau tadi itu pakai group by, pakai between ya, kita pakai between aja. Kalau di PPT saya pakai mount, tapi kalau di sini nggak usah pakai mount, nggak apalah, kita ngikuti yang dari. Nanti kalau kalian ingin coba pakai mount, silahkan ya. Between 2008 08 1 ini 2008 sorry 10 nah, oh lalu Pak where tanggal between ini ya tadi ini tahapannya kalian coba begini dulu keluar enggak, oh ternyata bisa dan benar ya. Jadi misalnya kalau di sini terus setelah itu ini diminta adalah berdasarkan kota. Nah, kalau sudah begini terus kita buat kota koma count kota tanggal between. Nah, setelah begini baru digrupkan. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya adalah seperti kota Semarang, Solo. Nah, kalau ini mau dikeluarkan tanggal, biasanya yang diambil adalah tanggal yang teratas. Error apa enggak? Nah, yang diambil tanggal yang teratas dia, tidak bisa lebih detail. Makanya karena digrupkannya adalah kota. Kalau tadi digrupkannya berdasarkan tanggal, ya nanti akan. Oke. Setelah digrup by kota, berarti tinggal yang lebih dari satu. Jadi kita pakai having. Kolomnya tadi adalah jumlah lebih besar dari satu. Nah, hasilnya adalah Semarang 3, Jakarta 3. Jadi kalau ingin mengerjakan ya urut aja biar enak gitu ya. Jadi ini dulu dibuat, where dulu dikerjain. Oh, kalau ini masanya langsung count. Jangan pakai count. Lupa ya. Ini dulu dikerjain. Ini dulu dikerjain, between-nya dulu, where-nya dulu dikerjain gitu ya. Where-nya dulu dikerjakan. Where dulu dikerjakan. Ini where dulu dikerjakan. Kemudian baru group by kelompokkannya, baru dikelompokkan group by. Langsung count kota. Count kota ini kemudian di go. Nah, baru setelah itu baru main having. Jumlah.
di tahapannya gitu ya. Kalau kalian ingin mengerjakannya, jadi biar runtut gitu loh. Kalau gini kan bisa ketahuan, oh salah saya itu dari mana ya? Oh ternyata yang salah saya mulai dari grup by. Oh berarti grup by saya, oh berarti ini harus saya grup by-nya yang diubah-ubah. Where-nya sudah beres. Kalau grup by-nya sudah beres, nah berarti tinggal kok efeknya masih masalah ya. Nah, berarti yang di kalian lihat, kalian coba-coba nanti ya having-nya itu berarti yang dikerjain. Oke, terakhir. Ini carilah topik terbanyak yang diseminarkan. Topik terbanyak yang diseminarkan. Ini berarti kita pakai group by. Kalau ini nggak usah pakai where sih. Berarti kita pakai group by. Ini select topik, count topik gitu ya. Langsung count berapa jumlahnya. Kita coba. Select topik, count topik, ini topik terbanyak. Berarti kita buat dulu, digrupkan dulu. Ini nggak usah pakai where karena di sini hanya langsung topik terbanyak. Berarti kita pakai topik, count topik. Oke, ini kita bilang. Kita go dulu. Sorry, ternyata harus di group by. Memang saya belum ngelis, makanya jadinya hasilnya kacau dia. Hasilnya langsung count topik. Kalau count topik itu aja langsung ke count semuanya ya. Jadi kalau di situ topiknya ada 10, ya 10 itu yang jadi topiknya. Jadi kalau datanya ada 10, ya ada 10 itu. Itu yang count. Group by seminar, group by topik. Jadiku. Nah, oke. Budaya ada 1, iptek ada 6, politik ada 3. Ada beberapa cara sih. Kalau begini, misalnya kalau dari seperti yang di PPT gitu ya, berarti harus diurutkan dulu. Order by. Gitu. Ini tadi mintanya adalah terbanyak. Kalau begini kan berarti kita bisa urutkan yang terbanyak, order by gitu ya. Order by jumlah. Order by jumlah. Nah, order by jumlah, tapi kalau terbanyak berarti kita ambil yang descending. Nah, kita ini kan terbanyak. Tinggal setelah itu di limit. Nah, yang pakai limit. Order by dulu diurutkan, paling atas ternyata 6. Nah, itu yang. Cuma kalau seperti ini kelemahannya kalau datanya double ya. Ya sama sih kalau maksimal kan juga seperti itu. Order by, descending, limit 1. Dipakai order by. Saya pengen coba yang lain. Sorry, ini saya tiba-tiba kepo. Kalau pakai having gimana ya? Next. Coba. Hanya kepo saya saja. Oh, nggak mau.
Oh, enggak. Berarti harus seperti tadi ya. Pakai order by. Bisa sih pakai max, tapi caranya bukan begini. Tapi nanti daripada kalian bingung, gampangnya pakai ini aja. Order by jumlah. Tapi kalau kalian ingin mengerjakan ya urutkan tadi aja ya. Jadi digrupkan dulu, group by dulu, kemudian di order by, kemudian diurutkan terbanyak, terbesar, baru di limit. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Terus tugasnya berarti tambahannya adalah ini. Ini sudah saya upload. Berarti ini nanti ada tambah 4. Jadi tugasnya seperti kemarin. Gitu. Having berarti yang di ini nomor 7, latihan 2 ini semua. Kalian coba lagi, kalian masukkan gitu ya. 7 sampai 12 plus ditambah dengan yang ini. Oke, ada kayaknya mau ditanyain. Ternyata ini banyak yang belum absen. Saya absenkan aja sekali. Ada yang mau ditanyakan? Minggu depan kita akan bahas tentang join. Join itu kalau ini tadi kita mainnya satu tabel ya. Nah kalau join beberapa tabel, 2 tabel, 3 tabel, 4 tabel, kita jadikan join, dijoinkan. Nah data-datanya berarti kalau ini nanti nama peserta plus tabel seminar, nah seperti itu. Tapi minggu depan itu kita pakai data yang lain sih, seperti dipakai di dalam materi. Yang apa sih? Nanti tugasnya pakai yang seminar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Memang kayaknya topiknya tidak begitu banyak. Masalahnya kalau saya jadikan satu dengan yang kemarin, kurang sih. Maksudnya waktunya kurang, gitu. Tanggung sangat. Ya, minggu depan kita main join. Oke, kalau nggak ada berarti ya hari ini saya